Video berikut mungkin agak panjang, karena yang akan kita bahas adalah komponen yang paling vital dan sangat penting sekaligus paling sering mengalami kerusakan, yaitu transistor MOSFET atau sering disebut power MOSFET atau cukup disebut MOSFET. Komponen ini sangat penting dan vital fungsinya, dan sering digunakan pada sebuah rangkaian elektronika, terutama modul power supply. MOSFET adalah salah satu komponen yang sering mengalami kerusakan pada perangkat elektronika. Kerusakan yang sering dialami adalah mati total. Karena komponen ini kinerja dan bebannya sangat tinggi pada sebuah rangkaian elektronika, sehingga tak heran cepat mengalami kerusakan. Maka dari itu saran untuk pemula, jika menemukan perangkat elektronika apapun, terutama yang menggunakan modul power supply apapun jenisnya, maka komponen MOSFET inilah yang harus diperiksa pertama kali, dengan catatan tak ada kerusakan secara fisik pada komponen lain. Jika bicara tentang MOSFET, banyak jenisnya mulai dari ukuran yang sangat kecil yang biasa disebut komponen SMD, yang mempunyai 3 kaki, sampai 6 kaki bahkan 8 kaki mirip komponen IC. Komponen MOSFET jenis SMD yang kecil ini banyak digunakan pada perangkat elektronika modern, seperti laptop, motherboard, tablet, handphone, set-top box, receiver, atau perangkat elektronika lainnya. Perlu diketahui, ada 2 tipe MOSFET yang digunakan pada perangkat elektronika, yaitu tipe N-channel dan tipe P-channel. Namun tipe N-channel lah yang paling umum dan sering digunakan. Komponen MOSFET mempunyai 3 kutub, yaitu, jika dibaca di depan urutannya adalah gate, drain dan source, atau disingkat G, D, S. Untuk perangkat elektronika yang lebih besar seperti TV, monitor, speaker aktif, amplifier dan lain-lain, menggunakan MOSFET yang fisiknya lebih besar. Seperti contoh MOSFET yang terpasang pada power supply ini adalah MOSFET tipe N-channel. Perhatikan nama setiap kakinya. Untuk diketahui power MOSFET ini posisinya selalu terpasang di bagian primer power supply. Power MOSFET ini akan selalu berpasangan dengan komponen IC power, di mana ada MOSFET pasti selalu ada IC power di dekatnya. Jadi jika MOSFET ini rusak, maka IC power pun harus diperiksa, karena bisa saja terkena efeknya. Tetapi ada beberapa modul power supply tidak menggunakan komponen MOSFET. Contohnya modul power supply ini, MOSFET-nya sudah menyatu dengan IC power ini. Perhatikan, tak ada komponen MOSFET yang terpasang. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa mengetahui dari nomor datasheet yang tercatat pada IC power ini. Contoh ini adalah IC power dengan nomor kode top 258PN. Kita bisa mencari datanya di internet. Perhatikan pada kaki IC yang bertuliskan huruf D ini. Itu adalah singkatan dari drain. Seperti kita ketahui sebelumnya, drain adalah salah satu nama kutub dari kaki komponen MOSFET. Berarti IC power ini sudah terpasang MOSFET di dalamnya, jadi jangan bingung jika menemukan sebuah modul power supply yang tidak terpasang komponen MOSFET. Karena bisa jadi sudah menyatu ke dalam sebuah IC power. Untuk mengukur komponen MOSFET ini, sangat mudah sekali dan idealnya harus dilepas dari rangkaian karena untuk keakuratan. Ini adalah contoh MOSFET tipe N-channel dan P-channel. Untuk mengukur MOSFET, kita bisa posisikan nilai pada tester kali 1 atau kali 10. Seperti biasa, tester harus dikalibrasi terlebih dahulu. Posisikan jarum pada angka 0. Untuk mengukur MOSFET tipe N-channel probe merah ke drain, hitam ke source.
Jarum tester harus bergerak ke kanan, tetapi tidak sampai mentok atau ke angka 0. Jika jarum tidak bergerak sama sekali, atau bergerak tetapi sampai mentok angka 0, berarti MOSFET rusak. Kemudian pindahkan probe hitam ke kaki gate. Jarum jangan bergerak. Jika bergerak walaupun sedikit, berarti MOSFET rusak. Berikutnya mengukur MOSFET P-channel. Probe hitam dan merah harus dibalik. Hitam ke drain, merah ke source. Sama seperti sebelumnya, jarum harus bergerak ke kanan, tapi tidak sampai mentok atau ke angka 0. Jika tak bergerak, atau bergerak sampai mentok ke angka 0, berarti MOSFET rusak. Kemudian pindahkan merah ke gate. Jarum jangan bergerak, jika bergerak walaupun sedikit berarti MOSFET rusak. Berikutnya mengukur MOSFET tipe N-channel, posisikan tester pada mode dioda atau buzzer. Untuk mengukur MOSFET tipe N-channel dengan tester digital, probe hitam ke drain, merah ke source. Idealnya harus terbaca nilai 0,4 sampai 0,5. Jika terbaca 0, disertai lampu indikator menyala dan buzzer berbunyi berarti MOSFET rusak. Lalu pindahkan merah ke gate. Pada tester jangan terbaca nilai apapun. Jika terbaca nilai berapapun, berarti MOSFET rusak. Sedangkan, untuk mengukur MOSFET tipe P-channel dengan tester digital, probe harus dibalik. Merah ke drain dan hitam ke source. Pada tester harus terbaca nilai. Pada tester ini terbaca 1, jika probe hitam pindah ke kaki gate, maka jangan terbaca nilai. Jika terbaca nilai berapapun, berarti MOSFET rusak. Untuk kerusakan komponen MOSFET, mayoritas adalah short atau terhubung singkat. Atau jika diukur secara bolak-balik, semua kakinya akan terhubung. Seperti contoh MOSFET yang rusak berikut, ini adalah contoh MOSFET rusak karena short atau terhubung singkat. Jika diukur bolak-balik pun, lampu indikator menyala dan berbunyi. Untuk tester analog, jarum akan bergerak mentok habis ke kanan, menunjuk angka 0. Jika probe dibalik pun hasil akan sama. Cara mengukur MOSFET tadi, berlaku untuk semua jenis MOSFET, baik jenis SMD maupun jenis biasa, selama kita mengetahui nama masing-masing setiap kakinya. Sekali lagi catatan terutama untuk pemula, jika mendapati perangkat elektronika keadaan mati total, maka komponen pertama yang harus dicurigai pertama adalah MOSFET, dengan catatan tak ada kerusakan pada komponen lain.